bahwa yang duduk di depan jamaah sekalian belum tentu lebih baik daripada jamaah sekalian, belum tentu lebih banyak ilmunya, belum tentu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi melainkan hanya menjalankan sedikit amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah, Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihad ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang harusnya senantiasa kita ucapkan untuk kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika pepohonan di dunia ini dijadikan sebagai pena, dedaunan dijadikan sebagai kertas, lelautan dijadikan sebagai tinta, bahkan ditambah lagi dengan 7 samudra untuk menuliskan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, maka itu semua tidak akan sanggup untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Maka mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan sejenak betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang pada tahun lalu masih hidup, tetapi pada tahun ini mereka telah meninggal mendahului kita. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang pada tahun kemarin masih hidup, tahun ini masih hidup, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat yang sangat berarti di dalam dirinya. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan. Sehingga dirinya tidak bisa melaksanakan atau merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, betapa banyak saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang pada tahun lalu masih hidup, pada tahun ini masih hidup. Allah masih memberikannya nikmat kesehatan, tapi Allah mencabut satu nikmat, atau bahkan Allah tidak memberikannya nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat hidayah dan nikmat taubat. Sehingga dirinya masih senantiasa merasakan, melakukan kemaksiatan yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tidak termasuk dalam kategori ini. Lagi-lagi mari kita ucapkan alhamdulillah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memulai, izinkan untuk perkenalan singkat terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Khalid Zahrawi, biasa dipanggil dengan Khalid. Asal asli saya dari Kalimantan Timur, lebih tepatnya lagi di kota IKN, entah jadi apa enggak. Saya dari sana, alhamdulillah. Ya. Kalau lebih tepatnya Kabupaten Penajam Pasar Utara. Di situ. Ya, saya dari situ, kemudian
Eh, untuk syukur. Untuk tempat lahir saya lahir di Sumatera Utara. Kemudian setelah dari Sumatera Utara saya pindah ke Kalimantan Timur. Saya besar di Kalimantan Timur. Untuk kampung asli saya suku dari Sulawesi, dan sekarang saya menuntut ilmu dan mengabdikan diri saya di Jawa. Nah, jadi alhamdulillah setiap pulau besar di Indonesia sudah pernah saya datangi. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlupa. Saya lahir, nah mungkin kalau jamaah sekalian melihat wajah saya sekitar umur 31. Jadi saya lahir tahun 2004 bulan 11 tanggal 19. Nah, jadi alhamdulillah saya umur 21 tahun ingin melanjutkan ke umur 22 tahun. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian saya di Solo ini baru sekitar 3 bulan jalan ke 4 bulan. Sebelum di Solo saya melanjutkan pendidikan atau sekitar seperti daurah di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bogor. Di sini saya ikut daurah Al-Quran. Alhamdulillah di daurah ini juga Allah menitipkan amanah yang terbesar, yaitu Allah titipkan di pundak saya berupa Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Kemudian setelah dari Bogor selesai wisuda, dipanggil oleh salah satu ustadz juga di Solo ini, beliau Ustadz Rifail Haq, semoga Allah menjaga beliau. Dipanggil untuk sama-sama mengajar atau mengampuh menjadi pengasuh di rumah Quran beliau, namanya Rumah Quran Ifazillah, berlokasi di Baturan Colomadu. Nah, jadi saya tadi tinggalkan Colomadu rumah Quran itu sekitar jam 5 pas, nyampe di sini pas azan maghrib. Nah, jadi untuk rumah Quran ini sedikit saya berikan informasi terlebih dahulu sebelum memulai. Alhamdulillah sudah berdiri sekitar 1 tahun 5 bulan kurang lebih, dan sudah ada putra dan putri. Alhamdulillah untuk santri putra ada 15, santri putri ada 15. Dan bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari 30 santri ini yang asli orang Solo cuma 2 orang. Yang lainnya orang Sumatera, ada orang Kalimantan, ada paling banyak orang Sulawesi, dan yang paling jauh orang Papua. Orang Papua kami ada 3 orang, 1 campuran, 2 asli. Orang Papua asli. Jadi kemarin mereka ini melakukan perjalanan dari Wamena, Papua Barat Daya, naik kapal tanpa alat komunikasi, tanpa dampingan orang tua, 7 hari 7 malam. Wah, gimana itu? Naik kapal 7 hari 7 malam, nggak pegang hati, nggak pegang HP. Ya. Jadi caranya adalah kami di rumah Quran ini komunikasi dengan pihak Ustadz di Surabaya. Jadi kita main kira-kira, oh ini sudah 7 hari di kapal, kita sambut di pelabuhan, alhamdulillahnya ketemu, walaupun nggak ada HP, alhamdulillah ketemu, dibawa ke Surabaya, kemudian langsung dibawa ke Solo, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, itu tadi perkenalkan singkat untuk rumah Quran. Kita lanjut ke materi. Di muqaddimah tadi saya membacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 308. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Karena syaitan ini musuh yang nyata bagi kita. Baik, di sini kita bagi menjadi 2. Yang pertama, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Apakah ada orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan perilaku-perilaku orang Islam? Ada nggak kira-kira? Banyak. Contoh, zaman sekarang, anak muda zaman dahulu, kita lihat yang kurang bagus, ngelem,
mabuk dan lain sebagainya. Kemudian mabuk setengah, dia ambil motor, gas motor, ada tiang listrik dikira jalan, ditabrak, wah, meninggal, mati konyol, enggak masuk surga, rugi. Ini yang kurang menyeluruh, ini yang dimaksud dalam ayatnya. Kemudian bagian yang kedua, jangan sekali-kali mengikuti langkah syaitan, karena syaitan musuh yang nyata bagi kita. Musuh kita bukan ulama, jemaah sekalian. Musuh kita bukan ustaz, musuh kita bukan tentara, musuh kita bukan polisi dan lain sebagainya. Sudah dikatakan dalam firman Allah, musuh kita yang nyata adalah syaitan. Dan jangan sekali. Contoh, seandainya kita memusuhi polisi, min zalik, rumah kita dijarah, anak gadis kita diperkosa dan lain sebagainya, kekejian-kekejian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kejadian ini kita melapor ke polisi, Pak polisi, rumah saya dijarah, istri saya dibunuh, anak gadis saya diperkosa, tolong tegakkan keadilan. Kata Pak polisi apa? Maaf, polisi sudah bubar. Gimana itu? Maka ini tidak berarti kita harus memusuhi polisi, aparat dan lain sebagainya, karena mereka bukan musuh kita. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi kita sudah mengucapkan alhamdulillah, untuk mengirimkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi role model, menjadi leadership nomor 1 di dunia. Bahkan dalam suatu buku ditulis bahwa orang nomor 1 yang berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menggulung habis tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan kembali permadani keislaman. Nabi Muhammad yang sudah merintis habis rumput-rumput kejeliaan dan menebarkan kembali benih-benih keislaman. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hambanya untuk membaca Al-Quran, apakah Allah membaca Al-Quran? Enggak. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, berzakat, Allah tidak berpuasa, Allah tidak berzakat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua sebagai hambanya, apabila dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Allah serta malaikatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setiap Jumat selalu dibacakan. Seandainya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan oleh keadaan yang di sebelah kiri kita sekumpulan jamaah ibu-ibu, sebelah kanan kita sekumpulan jamaah bapak-bapak. Kemudian mereka saling ribut, cekcok. Apakah telinga kita ini bisa membedakan yang mana suara bapak-bapak dan yang mana suara ibu-ibu? Bisa nggak kira-kira? Gimana jamaah? Bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita telinga yang sempurna dengan sensor yang sempurna juga. Seandainya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah bapak-bapak diberikan oleh, seandainya ada satu orang yang mulia, dermawan, banyak uangnya, diberikannya kita semua di sini masing-masing satu orang satu iPhone 17 Pro Max plus pulsa unlimited, nelpon sepuasnya. Tetapi dengan catatan ketika dikasih iPhone ini, Allah cabut nikmat pendengarannya. Mau nggak kira-kira? Enggak mau. Yang mahal iPhone apa telinga? Telinga, insyaallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk membayar itu semua. Sudah dikasih mulai dari lahir hingga sekarang. Enggak ada notifikasi masuk ke HP kita. Ya fulan,
Ini sudah seminggu jatuh tempo pembayaran nikmat telinga yang kuberikan, silakan bayar. Enggak. Allah kasih gratis, cukup ucapkan kalimat alhamdulillah. Dan lebih masya Allahnya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telinga kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang sempurna. Bisa kita bayangin mungkin telinga kanan kita di sini, telinga kita satunya di perut. Enggak bisa. Saya enggak mau duduk di sini kalau begitu. Kurang sempurna, kurang lengkap. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur dengan sempurna. Kita bahas nikmat Allah terlebih dahulu. Ini telinga. Kemudian lagi, seandainya kamera ini yang ada di tengah-tengah kita, satu orang dibagikan satu-satu dengan kualitas yang sangat tinggi, harga yang sangat mahal tentunya. Tapi dengan catatan, ketika kita diberikan kamera yang mahal, Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat penglihatan kita. Mau enggak kira-kira? Enggak juga. Sudah kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah. Lagi-lagi yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal jemaah? Mata yang mahal ya. Benar, mata. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur proporsional kanan kiri seimbang dan tanpa bayaran, gratis Allah berikan. Itu yang kedua. Yang pertama nikmat telinga, yang kedua nikmat penglihatan berupa mata, dan yang ketiga jarang kita ingat nikmat ini, jarang orang lirik nikmat ini, padahal ini adalah salah satu nikmat yang menyempurnakan sebagian diri kita. Ada mahasiswi yang presentasi tugas kuliah di depan teman-temannya dan di depan dosen. Kemudian dosen ini melihat ada sesuatu yang aneh di gigi mahasiswi ini. Ditanyalah, mahasiswi, apa yang ada di gigimu itu kulihat? Kemudian mahasiswi itu bilang, ini behel Ustaz. Wah, apa itu? Apa itu behel? Pagar gigi. Wih, ngerinya. Di kampungku itu gigi. Ini gigi yang dikawat, Masya Allah. Berapa harganya kamu pasang itu? 20 juta Ustaz. Wih, sekali umroh dulu. Sekarang sudah beda. Dan lagi-lagi nggak ada ini gunanya gigi kita tampil di depan ini kalau Allah tidak mengatur panjangnya gigi kita. Kita bayangin gigi kita apa kira-kira? Potong terus. Tapi enggak, Allah sudah mengatur itu semua. Masya Allah. Kemudian masih ada di antara kita yang tidak mensyukuri itu semua. Ustaz, saya jelek, saya kurang tampan dari fulan, saya kurang cantik dari fulan. Membandingkan dengan yang cakep. Makanya kita ahsani takwim, ciptaan yang sangat sempurna diri kita masing-masing. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu berangkat dari rumah masing-masing untuk satu tujuan. Thalabul ilm. Dalam surat edaran yang dibikin oleh Mas Didik, ya, semoga beliau dirahmati Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang dicantumkan oleh beliau. Di antaranya adalah hadis tentang ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia akan di jalan Allah hingga dia pulang, akan dalam perlindungan Allah hingga dia pulang. Kemudian hadis yang ketiga yang menjadi dalil hukumnya wajib menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib
bagi setiap muslim laki-laki dan muslimat perempuan. Ketiga hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya itu ilmu untuk kedudukan setiap muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di luar hadis tadi ada satu perkataan dari Imam Syafi'i, sebagian para ulama ada yang mencantumkan ini ke dalam hadis. Bunyi perkataannya adalah man arada dunya, barang siapa di antara kalian yang menghendaki kehidupan dunia. Kemudian dilanjutkan fa alaihi bil ilmi, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dilanjutkan wa man aradal akhirah, dan barang siapa di antara kamu, di antara kalian yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Maka itu kita bersyukur lagi. Kita sudah meluruskan niat kita mengambil sendal kita, motor kita tuju, kita tata langkah kita menuju ke masjid untuk ngaji bareng, menuntut ilmu bersama, sharing ilmu dan lain sebagainya. Melihat saudara kita yang mungkin belum pernah kita lihat, tetangga kita, bersilaturahmi, insyaallah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kita sudah meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu, bersama-sama duduk di majelis ilmu, dari rumah menuju masjid, apakah ada syaitan yang ikut kepada jenengan semua? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Nggak bakalan bosan mereka untuk menggoda kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di catatan pada malam hari ini kita mengangkat tema 6 amalan yang bisa menghancurkan pahala-pahala manusia dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, sittatul asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang bisa menghancurkan amalan-amalan manusia. Ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana amalan-amalanku yang kukerjakan di dunia? Aku membaca Al-Quran, saya bersedekah, saya berzakat, saya senyum kepada saudara saya dan lain sebagainya saya lakukan. Kenapa sekarang enggak ada amalan-amalan saya? Kata Allah, dulu memang kamu mengaji, kamu bersedekah, kamu berpuasa, tapi juga kamu menjalankan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghancurkan amalanmu sendiri. Yang pertama kata Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalq. Suka sekali menceritakan kejelekan orang lain tapi lupa dengan kejelekan diri sendiri. Contoh yang sering kita hadapi apa Bapak-bapak? Gosip dan ghibah. Penyakit siapa ini kira-kira? Hah? Oke. Kebanyakan ini adalah penyakit dari ibu-ibu. Begitu pula yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Muhammad SAW jalan-jalan ke surga, alhamdulillah banyak sekali penduduk surga, terlebih lagi dari kaum wanita. Kemudian diteruskan perjalanan Nabi menuju ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Banyak juga kaum wanita didapati oleh Nabi di dalam neraka. Kemudian kata Nabi, ada 2 penyebabnya. Yang pertama, tidak bisa mensyukuri nikmat berupa adanya suami, dan yang kedua, kurang bisa menjaga lisan. Ini yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalq. Amalan atau perbuatan kita ketika kita suka sekali menceritakan diri orang tapi lupa dengan diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, hubbud dunya. Terlalu cinta pada dunia. Cinta dunia boleh, tapi terlalu cinta pada dunia, nah ini yang bahaya jamaah sekalian.
Karena ketika kita terlalu cinta pada dunia, seakan-akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu hilang seketika. Contohnya, terlalu cinta pada dunia, dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ketika dia melihat saudaranya yang punya sepeda, ya Allah, aku pengen punya sepeda, tapi kenapa engkau tidak memberikan nikmat itu kepadaku? Kemudian yang punya sepeda lihat saudaranya yang punya motor, ya Allah, aku pengen punya motor, tetapi engkau tidak memberikan nikmat motor kepadaku. Yang punya motor lihat yang punya mobil, ya Allah, aku pengen punya mobil, kemana-mana enggak kehujanan, enggak kepanasan, tapi kenapa engkau tidak berikan kepadaku nikmat itu? Kalau kita selalu melihat ke atas, jamaah sekalian rahmati Allah, enggak bakalan ada habisnya. Coba kita putar pandangan kita. Yang punya mobil, lihat yang punya motor. Alhamdulillah, Allah masih menitipkan nikmat berupa mobil. Saudaraku cuman punya motor, alhamdulillah. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda, alhamdulillah. Aku punya motor, nggak perlu capek mengayuh sepeda, cukup gas aja sampai. Kemudian yang punya sepeda, lihat yang jalan kaki, alhamdulillah. Aku masih dititipkan nikmat berupa sepeda. Kesana kemari bisa cepat, lebih cepat daripada jalan kaki. Saudaraku nggak punya sepeda. Yang jalan kaki, lihat saudaranya yang berada di kursi roda. Alhamdulillah, engkau masih memberikan aku nikmat berjalan. Saudaraku, engkau cabut nikmat berjalan, sehingga rasa beribadah kepadamu itu agak berkurang. Jika seperti ini pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala sesuatu itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu contoh dari hubbud dunia, terlalu cinta pada dunia, ibu-ibu misalnya, tidak mensyukuri nikmat berupa alis. Sudah dikasih Allah alis, dicukurnya, digambar yang baru. Masya Allah ini. Ya, contoh, bukan ibu-ibu Masjid Barokah Seliran, bukan. Ibu-ibu di luar sana, Israel. Nah, ibu-ibu di sana, bukan di sini. Di sini insya Allah betul-betul mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulu matanya dikasih Allah, dirubah lagi, enggak mensyukuri lagi. Ya. Yang ekor bulu matanya cuma sampai sini, digambar sampai sini. Itu enggak mensyukuri. Kemudian hubbud dunia, terlalu cinta pada dunia. Sudah dikasih jilbab yang pas sudah begini, dipanjangin, dibeli yang panjang, dililitnya di leher. Katanya Ustadz Dasar Latif, jilbab sakaratul maut. Susahnya itu begini. Kurang bersyukur atas nikmat Allah. Itu yang kedua kata Nabi. Kemudian yang ketiga, qillatul haya, kurangnya rasa malu. Banyak di Indonesia ini ya, di antara kita yang mungkin mengaku dirinya ini orang Islam, KTP saya Islam, tapi seperti di awal tadi, dia enggak mencontohkan diri-diri orang-orang umat Nabi Muhammad SAW. Jadi artis tapi mempertontonkan aurat, jadi guru tapi tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengajak untuk menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya. Kurang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, mohon maaf ibu-ibu sekalian, contoh lagi ibu-ibu, sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki uang untuk membeli baju. Ya, lagi-lagi bukan ibu-ibu yang di sini ya, ibu yang di luar sana. Dibelikan baju, tapi uang ini dibelikan baju yang sempit sehingga lekuk tubuhnya itu terlihat. Tadi beli jilbab yang panjang yang bisa sekali pakai, kemudian didesain dengan bagus menutupi dada, tapi enggak, dikasih panjang, dilelet di lehernya. Baru pergi kajian dan lain sebagainya, arisan kan? Ini qillatul haya, kurangnya rasa malu. Mohon maaf, ini anak sampaikan, bahkan bisa kita umpamakan lebih mudah kita, lebih susah ketika kita mau melihat paha ayam kampung daripada paha wanita.
Oke, kita bagi dulu. Kalau kita mau melihat paha ayam kampung, kita harus pulang kampung dulu, ya kan? Karena namanya ayam kampung. Kemudian setelah pulang kampung, apakah sudah terlihat? Belum. Keluar dulu uang 100.000, 200.000, kita beli dulu ayam kampungnya. Sudah dilihat? Belum. Ditangkap dulu, dikejar dulu 1 jam, baru dapat. Capek sudah terlihat? Belum. Dipotong dulu, pakai ucapan bismillah, sudah dilihat? Belum terlihat. Direbus 15 menit, baru dicabut bulu-bulunya. Baru kelihatan pahanya ayam kampung itu. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, kita berdiri 10 menit di lampu merah, itu paha wanita lewat 10 pasang. Auzubillahi min zalik. Ya. Saya ucapkan agar bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada anak-anaknya. Karena ini bisa menjadi bahaya, mudarat untuk diri kita sendiri. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kata Nabi, qillatul haya, kurangnya rasa malu. Kemudian yang keempat, qaswatul qalbi, tidak mempan nasihat. Ya. Ada yang bilang lagi, sesama ini, itu siapa yang undang Ustadz itu pergi ceramah di sini? Kenapakah? Itu 6 poin yang dibahas, aku semua yang dikena. Gimana itu? Ya, tidak mempan nasihat. Banyak ustadz yang bilangin, nasihatin temannya, ceramahin, jangan begini, enggak baik. Kenapa begitu? Biar aja. Ya. Bahkan dalam perkataan atau hadis, ya, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Bahkan ketika yang ngomong di depan ini seandainya anak yang baru lahir, ya, enggak juga baru lahir, belum bisa ngomong itu baru lahir, sekitar 10 tahun, mengingatkan kepada diri kita sendiri untuk berbuat kebaikan. Pak, sholat di masjid. Pak, bulan puasa, puasanya harus full. Kita ikutin, walaupun anak kecil yang ngomong. Begitu pula sebaliknya, orang tua, orang besar 50 tahun, 40 tahun atau lebih, bilangin kepada saudaranya, ayo nongkrong jam 12 malam, main domeng, plak, main catur, ska, sholat subuh, ketinggalan. Jangan diikutin, kita ambil yang baiknya aja. Qaswatul qalbi, tidak mempan nasihat. Kemudian di dalam salah satu buku yang sangat terkenal, karangan salah satu inspirator internasional, ya, ini menjadi salah satu rujukan kami ketika masih di Bogor. Judul bukunya adalah Atomic Habit, yang ditulis oleh James Clear. Di salah satu halamannya beliau menuliskan, ya, tidak bisa kita merubah diri kita, ya, dari nasihat yang telah diberikan orang lain. Seandainya malam ini saya sampaikan, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besoknya kita sudah sholat tahajud 11 rakaat, sudah sholat syuruk, sholat duha dan lain sebagainya, wirid pagi, wirid sore, wirid malam, langsung full kita kerjakan. Yang awalnya kita tinggalkan itu semua, enggak bisa. Ya. Kata James Clear, mari kita lakukan 1% satu hari. Enggak bisa langsung 360 derajat kita lakukan, susah. Sebagaimana yang telah dikatakan, Allah itu lebih mencintai amalan-amalan yang istiqomah walaupun sedikit terus dilakukan, daripada sekali banyak tapi 1 hari 2 hari stop. Ya. Maka dari itu saya di sini mengajak kepada jamaah sekalian, jamaah bapak-bapak, jamaah ibu-ibu, untuk menerus, ya, meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, bukan langsung berubah drastis, perlahan. Ketika kita mulai dari malam ini 1% satu hari, maka 1 tahun berikutnya kita akan menjadi versi diri kita terbaik 360 kali lebih baik daripada sekarang. Ini maksud dari James Clear. Kemudian kata Nabi yang kelima adalah tulul amal,
panjangnya angan-angan atau malas. Mungkin untuk diri kita harus melakukan pekerjaan ini agar pekerjaan yang lain selesai, tapi di sebagian orang masih ada tulul amal, panjangnya angan-angan atau rasa malas. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di pagi hari, nanti dulu, masih lama kok waktunya, masih bisa siang. Waktu sudah siang, nanti dulu, masih lama waktunya, masih bisa sore, masih bisa malam, hingga begitu terus setiap hari nggak selesai-selesai. Ini yang dimaksud tulul amal, panjangnya angan-angan atau malas. Ini yang kelima kata Nabi. Kemudian yang keenam, wa zalimu la yantahi, yang tidak. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kezaliman terbesar seorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan salat. Ini adalah zalim yang sangat besar jamaah sekalian. Puncak kezaliman, malas salat. Akbar, Allahu akbar, baru azan. Baru qamati shalah, baru qomat. Allahu akbar, masih takbir. Tunda dia terus. Salat ini penting jamaah sekalian. Bahkan dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang telah mengerjakan salat, maka dirinya telah mendirikan agama. Dan begitu pula sebaliknya jamaah, barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka dia telah benar-benar merobohkan agamanya sendiri. Salat adalah suatu perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu 50 perintah, kemudian dikurangin menjadi 5 waktu, namun tetap masih ada orang yang lalai untuk mengerjakan perintah salat ini. Rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Baik jamaah sekalian, kita umpamakan seperti ini. HP ini adalah kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita. Kemudian 5 jari yang menggenggam kehidupan kita adalah rukun Islam yang 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Kita lepas yang terakhir, kita lepas rukun Islam yang kelima. Jika seseorang tidak haji, apakah dia masih disebut sebagai orang Islam, orang yang beriman? Apakah masih disebut? Dia enggak haji mungkin karena keterbatasan biaya, enggak apa-apa, disebut sebagai orang Islam. Kemudian kita cabut rukun Islam yang keempat, puasa. Orang yang enggak puasa, apakah disebut sebagai orang yang beriman? Masih disebut sebagai orang yang beriman. Kemudian kita cabut rukun Islam yang ketiga, zakat. Orang yang tidak berzakat, apakah orang yang tidak berzakat masih disebut sebagai orang yang beriman? Masih. Sekarang tinggal syahadat dan salat. Seandainya kita lepas salat kita, jatuh keseharian kita, dunia kita. Itu umpama gampang. Karena salat adalah puncak ibadah penghambaan dari seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali suatu amalan ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu setiap orang yang hadir di masjid ini punya masalah. Saya punya masalah, bapak-bapak punya masalah, ibu-ibu punya masalah. Enggak ada itu orang yang mulai dari bangun tidur hingga nanti tidur kembali enggak ada masalah, enggak. Pasti ada masalah. Tapi kata Allah salat. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan
Sholat. Lagi-lagi sholat. Penting sekali amalan ini. Terlebih lagi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita rangkum sedikit tentang 6 tadi sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ada 6 sifat atau 6 amalan yang bisa menghancurkan pahala umat manusia di dunia. Sittatul asya'in tukhbitul amal. Ada 6 kata Nabi. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Artinya suka sekali menceritakan kejelekan orang lain tapi lupa dengan kejelekan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia, sehingga karena terlalu cintanya seorang hamba pada dunia lupa akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia. Kemudian yang ketiga kata Nabi, qillatul haya, kurangnya rasa malu. Kita malu diri kita seorang beriman, orang Islam, KTP kita Islam, tapi kita tidak menjalankan sesuai perintah Islam, masih menjalankan larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Qillatul haya, kurangnya rasa malu. Kemudian yang keempat kata Nabi, qaswatul qalbi, tidak mempan nasihat. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Kemudian yang kelima, tulul amal, panjangnya angan-angan atau malas. Ketika ada sesuatu yang bisa kita kerjakan pada saat itu, silakan dikerjakan. Kemudian yang keenam, wa zalimun la yantahi, kezaliman, perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Dan puncak kezaliman seorang hamba kepada Allah adalah meninggalkan salat. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada waktu dan juga sebentar lagi kita semua akan berjumpa kembali dengan tamu agung. Seandainya di rumah kita dapat kabar kalau besok siang Bapak Bupati mau datang ke rumah kita, kira-kira apa yang kita persiapkan? Kita akan menyajikan sajian yang lezat, yang layak, kemudian memberikan sambutan yang sempurna, yang baik dan lain sebagainya. Betul-betul kita memuliakan Pak Bupati yang mau datang ke rumah kita. Namun yang mau datang sebentar lagi jamaah bukan Pak Bupati, bukan Pak RT, bukan presiden dan yang lain sebagainya, melainkan tamu agung yang sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari itu mari kita terus berdoa kepada Allah agar kita disampaikan untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena ulama-ulama terdahulu setelah keluar dari bulan suci Ramadan, 6 bulan pertama mereka berdoa. Mulai dari 6 bulan pertama itu mereka berdoa, sampaikan dirinya di bulan suci Ramadan. Kemudian 6 bulan selanjutnya mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa sih bulan suci Ramadan ini istimewa? Karena tidaklah kitab yang istimewa yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan yang mulia pula, yaitu bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah tidak mengatakan hudal lil muttaqin. Allah tidak mengatakan hudal lil mu'minin, hanya untuk orang-orang yang beriman, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah mengatakan hudal linnas, untuk seluruh manusia ini Allah turunkan Al-Quran. Kemudian untuk apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk menjadi pembeda antara yang hak dan yang mana yang batil. InsyaAllah maka dari itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua
ditangguhkan, disanggupkan, disiapkan untuk bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Mohon izin minta waktu 2 menit sebentar, ingin menginformasikan kembali Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah di rumah Quran kami di Colomadu untuk Ramadan yang lalu itu alhamdulillah ada 20 masjid yang mempercayakan untuk santri kami dan juga ustadznya mengisi imam tarawih dan imam qiyamul lail serta kultum tarawih. Mungkin nanti ada dari masjid ini atau dari masjid yang lain yang dipegang oleh bapak-bapak sekalian yang mungkin menginginkan santri kami menjadi imam tarawih dan qiyamul lail serta kultum, bisa nanti menghubungi nomor kami ya, sudah ada di masjid. Dan insyaallah kalau memang malam ini saya sebutkan nomor yang bisa mungkin untuk dihubungin untuk meminta imam dan khotib di kultum Ramadan. Baik, saya bacakan nomornya 0812 5471 4261. Saya ulang 0812 5471 4261. Itu. Syukron. Jadi semoga jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, niatan kita dari rumah kita menuju masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni astaghfiru min kulli